tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi. Menyiapkan jalan supaya konflik-konflik yang terjadi di bangsa ini, bahkan di seluruh itu adalah Alert Region WHO Pandemic Treatment. Together, save the souls of our family. Salam Pancasila, Nusantara, Viva Republik Indonesia. Jumpa lagi dengan Nusantara, dengan berita-berita yang terupdate. Berita kali ini adalah berita yang terjadi kemarin. Berita tentang aksi damai menolak WHO Pandemic Treaty yang diadakan pada hari Jumat 26 April 2024. Sebelumnya, mari kita sama-sama mendengarkan sebuah ucapan selamat dari Miss France kepada Bapak Komjen Pol Darma Pongrekon atas terselenggaranya aksi damai menolak WHO Pandemic Treaty yang diadakan kemarin pada hari Jumat 26 April 2024. Miss France, beliau aktivis internasional dari Swiss, mengucapkan selamat profisiat atas kesadaran dari bangsa Indonesia untuk menolak WHO Pandemic Treaty yang berbahaya, yang mengancam kedaulatan negara kita, yang mengancam, yang merenggut, yang mengambil kedaulatan tubuh rakyat Indonesia. Dan ini adalah suatu ancaman bagi kedaulatan tubuh rakyat Indonesia, juga mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Mari sama-sama kita dengarkan sebuah ucapan selamat dari Miss France, seorang aktivis dari Swiss, kepada Bapak Komjen Pol Darma Pongrekon yang sudah berorasi menolak WHO Pandemic Treaty, didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan semua ini atas kehendak dan aspirasi rakyat Indonesia yang tidak setuju, yang menolak WHO Pandemic Treaty yang mengancam kedaulatan negara ini. Mari kita simak, selamat menyaksikan. Salam Pancasila, Nusantara, Viva Republik Indonesia, Merdeka! In-person deliberate testimony. So it really is all happening, you know, for all of Gladiator Banks, for Dharma and Pongakun and that trip to Switzerland. So we're all kind of moving forward as a united front, because we're going to need everybody when the time comes, aren't we? Thanks a million. Jelasan yang lebih paham. Kita minta abang kita Komjen Darma Pongrekon untuk naik ke mobil komando menyampaikan penjelasan secara rinci. Kepada abang kami Komjen Darma Pongrekon, waktu dan tempat kami persilakan berbicara abang sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, dan selama yang abang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka!
bangsa untuk bangkit membela bangsanya. Kita ada di sini mewakili jeritan hati rakyat yang selama ini tertindas dengan segala peraturan yang berdalihkan kesehatan. Namun sebenarnya di balik itu tujuannya adalah menguasai tubuh fitrah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berada di sini untuk menyuarakan penolakan terhadap WHO Pandemic Treaty, di mana WHO Pandemic Treaty adalah perjanjian pandemi yang akan ditandatangani pada tanggal 27 Mei yang akan datang. Dan manakala sudah ditandatangani, 30 hari setelah itu sudah dianggap berlaku. Kita melihat sekarang betapa sedikit jiwa patriot bangsa untuk bangkit membela bangsanya. Kita ada di sini mewakili jeritan hati rakyat yang selama ini tertindas dengan segala peraturan yang berdalihkan kesehatan. Namun sosialisasi tentang perjanjian treaty ini, kenapa demikian? Memang disengaja. Untuk apa? Supaya mereka bisa mengerjakan, mempersiapkan segala sesuatunya tanpa kita sadari, dan akhirnya akan menggoncangkan seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Hari ini kita berkumpul di sini untuk menyatukan jiwa-jiwa patriot bangsa untuk bangkit membela bangsanya. Kita ada di sini yang selama ini tertindas dengan segala peraturan yang berdalihkan kesehatan. Namun sebenarnya di balik itu tujuannya adalah menguasai tubuh fitrah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berada di sini untuk menyuarakan penolakan terhadap WHO Pandemic Treaty, di mana WHO Pandemic Treaty adalah perjanjian pandemi yang akan ditandatangani pada tanggal 27 Mei yang akan datang. Bangkit membela bangsanya. Kita ada di sini mewakili jeritan hati rakyat yang selama ini tertindas dengan segala peraturan. Hanya di luar polisi kita orang awam, di luar dokter kita orang awam, di luar ahli ekonomi kita orang awam, supaya masing-masing bisa membodoh-bodohi sesuai dengan disiplin ilmu yang tidak disiplin tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dan kemudian apapun yang akan ditusukkan kepada anak kita, tolak demi kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan anak-anak kita dimasukkan racun lewat darah. Kenapa mereka bikin isu kesehatan? Karena mereka mau mencari cara untuk memasukkan racun ke dalam darahmu. Karena kalau tidak ada isu kesehatan, maka mereka tidak punya cara untuk memasukkan racun ini. Terus keberanian. Karena apa? Kita berperang melawan sesuatu yang supranatural.
spiritual hitam dan spiritual kudus. Ini tidak dipahami. Karena apa? Sains itu hanya percaya kalau melihat. Padahal iman itu percaya walaupun tidak melihat, karena dia bisa menembus ruang dan waktu. Karena dunia ini dikuasai oleh Tuhan yang eksis. Suka atau tidak suka, dia eksis. Itulah yang kita pertahankan kedaulatannya di bumi ini yang diberkatinya. Bumi ini diserahkan kepada kita untuk kita kuasai untuk kemuliaan dia. Tidak ada satupun manusia yang berhak membatasi jumlah penduduk. Karena siapapun yang lahir ke dunia ini, Tuhan melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhannya, dengan fasilitas surgawi. Tidak seperti sekarang, manusia menjadi jahat karena berhitung dengan angka. Dia pikir dia bisa berhitung tentang kekuatan Tuhan. Kemudian program adanya Go Green, karena adanya polusi, manusia menghitung-hitung kekuatan Tuhan. Tuhan membersihkan setiap hari dengan cara yang ajaib. Dan mereka mencontoh dengan membuat apa? X-House di gedung-gedung. Itulah cara Tuhan membersihkan bumi ini secara otomatis. Termasuk climate change. Ini adalah buatan yang dikendalikan oleh gelombang dari Alaska dengan menggunakan satelit bumi yang ditembakkan kepada firmament yang adalah rumah kaca dunia kita. Kita tidak sadar itu, bahwa dunia ini diatur oleh mereka yang dikendalikan oleh kuasa jahat. Karena Tuhan berjanji kepada Nabi Nuh, ingat, dengan pelangi, bahwa aku tidak akan menghancurkan bumi ini lagi walaupun manusia berbuat jahat. Artinya yang menghancurkan bumi adalah manusia-manusia yang dikuasai oleh kejahatan karena kerakusan. Jadi kembali lagi bahwa perjuangan kita hari ini adalah menyuarakan kegelisahan rakyat, di mana rakyat akan ditindas dan kehilangan kedaulatannya. Bahkan negara ini hanya cukup dengan WHO Pandemic Treaty, dengan sendirinya menyerahkan kedaulatan bangsa tanpa menggunakan kekuatan militer. Jadi ini adalah cara manipulatif dari sesuatu kekuatan dunia untuk menguasai negara hanya dengan alasan kesehatan. Jangan mau dibodoh-bodohi. Kalau mereka yang bodoh-bodohi, saya siap berdebat dengan mereka. Siapapun dia, siap. Termasuk Ibu Retno, Menteri Luar Negeri, yang menginisiasi perjanjian ini. Saya tidak tahu tujuannya apa. Apakah tujuannya untuk mencari muka kepada Bapak Presiden? Ya. Tapi bagi kami tidak laku. Kalian mau menjual, bergaya naik pesawat ke sana kemari, ngomong di sana sini. Tapi yang kalian perjuangkan bukan kepentingan rakyat Indonesia, tetapi kepentingan global. Dan mereka canangkan di dalam program Sustainable Development Goals, yaitu 17 program untuk melakukan depopulasi. Mulai dari program pengentasan kemiskinan, yang ada mereka mau menjadikan rakyat semiskin-miskinnya. Yang kedua, zero hunger, tidak ada kelaparan. Yang ada mereka akan memberikan masyarakat sulit mencari makanan, pekerjaan sulit karena tidak ada lagi yang bisa pengusaha yang membayar, dan akhirnya banyak yang PHK. Akhirnya sulit mendapatkan bahan makanan. Kemudian apa yang terjadi? Mereka akan memberikan makanan-makanan GMO, Genetic Modified Organism, yang isinya adalah menghancurkan sel-sel di dalam tubuh kita. Dan itu sedang mereka mulai, dan mereka sedang merancangnya. Jadi sebenarnya program-program yang dilaksanakan itu adalah hanya alasan-alasan yang dibuat untuk melakukan total kontrol kepada kehidupan rakyat. Bahkan hukum sekarang dipakai untuk mengontrol rakyat, yaitu rule by law, bukan rule of law. Kalau rule of law, maka
Salus populi suprema leg esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Namun itu hanya slogan untuk menipu. Selama pandemi Covid, mereka mengatakan, ya, yang adik-adik saya di depan ini yang menjaga kita, mereka tahunya bahwa kita menjaga keselamatan rakyat. Bukan, adik-adik, itu tipuan. Ya, yang sebenarnya beliau-beliau yang mengatur regulasi ingin menghancurkan ekonomi keluarga kita, sehingga orang tua kita nggak bisa lagi berdagang. Kita lihat di restoran ada kali-kali, emangnya virus punya mata? Ya. Yang punya mata yang mengawasi kita, yaitu mereka-mereka yang berseragam untuk apa? Untuk melakukan sweeping dan bahkan menjadi ajang untuk mencari uang, pemerasan dan sebagainya. Saya termasuk pernah diperas. Ya. Saya juga abdi pemerintah, saya abdi bangsa, bukan berpihak kepada pemerintah. Saya berpihak kepada kebenaran, bukan anti pemerintah. Tetapi saya tidak mau sumpah saya kepada Tuhan ketika kita menjabat itu kita hianati, karena sumpah-sumpah itu ternyata hanya sumpah formalitas, bukan sumpah berdasarkan jiwa kita yang tawakal sama Tuhan. Adik-adik bisa bertanya, bisa belajar, saya akan ajarin biar paham. Ya. Kebanggaan yang kita lewat seragam menjadi tidak ada gunanya ketika kita menjadi penindas rakyat tanpa kita sadari, tanpa disadari. Dan anggaran-anggaran yang kita terima adalah anggaran-anggaran yang diperuntukkan untuk melengkapi diri, memproteksi untuk berhadapan dengan rakyat-rakyat yang berteriak karena tidak didengar suaranya oleh para dewan yang terhormat yang ada di belakang saya ini. Sebenarnya tidak perlu ada rakyat datang menyuarakan keluhan hatinya ke depan DPR. Tidak perlu. Seandainya wakil-wakil rakyat kita di belakang itu bekerja sebagaimana janji dia ketika Pilpres, Pileg kemarin. Coba lihat, pintu selalu ditutup, penuh dengan penjagaan. Artinya apa? Kita semua ditipu dengan mengatakan, oh takut ada teroris, takut ada radikalisme, takut ada segala macam. Semua by design. Ya. Kita bekerja dikerjain namanya. Kita menyelesaikan pekerjaan, kita menjalankan tugas kita. Sebenarnya ada permainan di belakang semua masalah yang kita jalani. Jadi saya memberikan tips supaya semua cerdas. Setiap ada peristiwa yang lagi digembar-gemborkan, bilang pasti ada skenario di depan. Setiap ada undang-undang yang dibuat, pasti menjadi payung hukum untuk perbuatan jahat mereka di depan. Pasti. Ingat undang-undang IT. Ternyata disitulah ruang untuk menista orang. Apa menjadi pasal karet. Salah sedikit, orang senang dengan handphone. Orang lupa bahwa media sosial adalah media untuk memframing kita, dan itu adalah ruang kejahatan tanpa kita sadari. Karena di handphone ini ada dark force, ada spirit jahat di dalamnya. Makanya Bapak Ibu nggak bisa ninggalin handphone kan, karena ada kekuatan dia yang mengabsorb, menghisap kita punya jiwa. Dan handphone ini, gadget ini dipakai oleh mereka untuk menjadi alat intelijennya mereka. That's why they call it artificial intelligence. Negara hancur hanya dengan handphone. Kita lihat di penjagaan misalnya, banyak orang main handphone, dan kita cuma hanya jadi robot-robot saja. Anak-anak sekolah dihancurkan mentalnya lewat apa? Lewat gadget. Hancur di mana? Gara-gara ada apa? Ada gelombang, ada radiasi di situ. Yang dihancurkan adalah 5 bagian otak. Kalau narkoba, 3 bagian otak. Kalau handphone, gadget, 5 bagian otak. Prefrontal cortex, cerebellum, otak tengah, otak kiri dan kanan. Kita tidak bisa melepaskan handphone karena apa? Ada penyakit SDD, Screen Dependency Disorder. Makanya senang sekali kita lihat handphone. Ya. Banyak kehancuran bangsa ketika generasi mudanya sudah tidak lagi peduli dengan kedaulatan bangsa. Seperti sekarang ini, yang peduli adalah yang ada di sini. Dan saya berharap adik-adik terketuk jiwanya. Jangan menjadi polisi-polisi yang sekedar menjadi polisi mengikuti perintah tetapi tidak sesuai dengan rencana Tuhan, tidak sesuai dengan perintah Tuhan.
beranilah berkata tidak di atas ketidakbenaran, dan beranilah berkata ya di atas kebenaran. Jangan mau jadi robot-robot hidup. Hidup kita sementara. Adik-adik berdiri di situ, saya berdiri di sini. Belum tentu nanti kita besok pagi mesti bangun. Ingat itu. Walaupun kalian lebih muda, belum tentu kalian panjang umur. Karena hidup dan mati kita ditentukan Dia penguasa langit dan bumi ini. Saya mengetuk hatinya. Karena yang saya inginkan adalah bangkitnya kesadaran jiwa dari setiap kita yang hidup di bangsa ini. Jangan takut tidak makan. Ada tanah kita bisa nanam, tongkat jadi tanaman. Tetapi setelah pandemi, tanaman jadi tongkat. Sehingga restoran-restoran, tempat makan, meja-mejanya yang sudah menjadi tongkat tadi tidak bisa dimakan, tidak bisa berfungsi. Banyak orang kota terjebak dengan rumah-rumah besar, dan ketika tidak bisa makan semennya, batanya nggak bisa dimakan. Kita dibawa oleh apa? Imajinasi. Imajinasi kita. Seragam-seragam yang adik-adik pakai di depan itu adalah imajinasi. Sehingga itu adalah diuntukkan apa? Seolah-olah kita punya esprit de... Seperti yang Prof. Richard Clifford sampaikan tadi, jangan kecil hati walaupun jumlah kita sedikit. Siap. Yakinlah bahwa satu orang dapat merubah dunia. Karena kita dipersatukan dalam spiritual unity, kesatuan spiritual. Kita bukan orang yang hanya berbicara di ruang-ruang ber-AC, tetapi kita ingin memperjuangkan sesuatu yang paling berharga di mata Tuhan, yaitu jiwa setiap kita. Pertahankan apapun resikonya. Jangan takut mati. Jangan takut sama peluru sekalipun. Karena peluru itu pun digerakkan oleh hati-hati yang dikuasai oleh iblis. Jadi artinya, kalau kita tidak takut mati, Tuhan akan memelihara hidup kita. Bukan di sini, tetapi sampai di akhirat nanti. Kehadiran kita di dunia ini adalah untuk mengerjakan sesuatu, mempermuliakan namanya, bukan mempermuliakan manusia. Apalagi mereka-mereka yang berkuasa, mereka mengumpulkan uang untuk dipermuliakan dirinya. Padahal semua itu adalah milik rakyat sekalian, bukan milik mereka, milik Tuhan. Mereka rampok. Tadi disampaikan bahwa suatu negara itu terdiri dari geografi, demografi, sumber daya alamnya. Dan sekarang mereka ingin menguasai demografi. Demografi itu apa? Penduduk. Wilayah itu geografi. Penduduk itu apa? Rakyat, yang adalah manusia-manusia yang berada di suatu negara. Itu yang akan mereka kuasai. Karena geografi mereka sudah kuasai, sumber daya alam mereka kuasai, dan mereka masih memikirkan perlawanan dari rakyat yang berkuasa, yang berdaulat penuh terhadap geografi tersebut. Itu yang mereka mau habiskan dengan memasukkan racun ke dalam darah dengan menggunakan jarum. Dan suatu saat nanti kita akan dikejar-kejar. Kita akan dikejar-kejar. Boleh. Tidak apa-apa. Yang takut hujan, nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Jadi tujuan daripada pandemi ini adalah ingin memasukkan racun ke dalam tubuh setiap rakyat Indonesia dengan menggunakan jarum, sehingga mereka mencari alasan tentang masalah kesehatan itu hanya cover tadi. Maka
maka mereka tidak punya cara untuk memasukkan racun ini. Itulah namanya, maknanya vaksin. Fa itu 6. Kenapa dia bilang kok kalau ngomong vaksin, sin itu dosa. Artinya apa? Mereka don't care sama dosa. Karena ini artinya apa? Kita mengkhianati tubuh kemuliaan yang sudah berikan kepada kita untuk dimasukkan racun karena kebodohan kita, karena pengetahuan kita umum. Kita nggak paham bahwa teruslah kau berlari, janganlah kau berhenti, raihlah semua mimpi, harapan dalam hati, itu pasti terjadi. Berdoa dan bekerja, jalani dengan cinta, Tuhan akan menata dalam setiap langkah, mimpi pun akan nyata. Teruslah kau berlari, janganlah kau berhenti, raihlah semua mimpi, harapan dalam hati, itu pasti terjadi. Berdoa dan bekerja, jalani dengan cinta, Tuhan akan menata dalam setiap langkah, mimpi pun akan nyata. Teruslah kau berlari, janganlah kau berhenti, raihlah semua mimpi, harapan dalam hati, itu pasti terjadi. Berdoa dan bekerja, jalani dengan cinta, Tuhan akan menata dalam setiap langkah, mimpi pun akan nyata. Teruslah kau berlari, janganlah kau berhenti, raihlah semua mimpi, harapan dalam hati, itu pasti terjadi. Berdoa dan bekerja, jalani dengan cinta, Tuhan akan menata dalam setiap langkah, mimpi pun akan nyata. Teruslah kau berlari, janganlah kau berhenti, raihlah semua mimpi, harapan dalam hati, itu pasti terjadi. Berdoa dan bekerja, jalani dengan cinta, Tuhan akan menata dalam setiap langkah, mimpi pun akan nyata. Teruslah kau berlari, janganlah kau berhenti, raihlah semua mimpi, harapan dalam hati, itu pasti terjadi. Berdoa dan bekerja, jalani dengan cinta, Tuhan akan menata dalam setiap langkah, mimpi pun akan nyata. Teruslah kau berlari, janganlah kau berhenti, raihlah semua mimpi, harapan dalam hati, itu pasti terjadi. Berdoa dan bekerja. Siapa dia, siapa dia, siapa dia, Dharma Pongrekum namanya. Ayo kita support, ayo kita dukung demi Jakarta nan jaya. Siapa dia, siapa dia, siapa dia, Dharma Pongrekum namanya.
dukung